Selamat pagi, kelas persamaan diferensial. Bagaimana kabar Anda semua? Semoga sehat ya. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai penyelesaian persamaan diferensial orde 1 dengan menggunakan cara substitusi. Jadi sebelumnya kalau kita mendapati persoalan seperti ini di mana dy per dx atau y aksen itu sama dengan y minus 1 dibagi x, maka di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita akan tahu bahwa ini bisa diselesaikan dengan cara pemisahan variabel. Jadi kita tulis kembali dy per dx sama dengan y minus 1 dibagi x. Kita pisahkan semua yang mengandung y di sisi kiri dan semua yang mengandung x di sisi kanan ya. Jadi kita dapatkan 1 min y min 1 1 per y min 1 dy sama dengan 1 per x dx. Lalu karena semuanya sudah berkumpul jadi 1 ya, masing-masing sisi kita integralkan ya. Integral 1 per y min 1 dy sama dengan integral 1 per x dx. Kita tahu integralnya 1 per x itu adalah ln x ya, maka integral 1 per y min 1 adalah ln y min 1, harusnya dalam kurung ini ya. Lalu masing-masing kita tambahkan dengan C, C-nya kita kumpulkan, C1, C1 sama C2 kita kumpulkan menjadi C. Begitu. Sehingga kalau kita mau mencari Y-nya, ln Y adalah sama dengan ln X ditambah 1, ini kita pindah ke sebelah sini ya, lalu ditambah dengan C. Nah, bagaimana kalau kasusnya seperti ini? dy per dx sama dengan X plus 3y per 2x. Ya. Di dalam contoh soal tersebut kita tidak dapat dengan serta-merta menyatakan atau memisahkan sebagai sisi kanan dan sisi kiri ya, bahwa sisi kanan dan sisi kirinya kita pisahkan, kita nyatakan dalam faktor x dan faktor y ya. Untuk itu dalam kasus-kasus seperti ini kita menggunakan apa yang disebut dengan substitusi. Substitusi itu biasanya berbentuk y sama dengan vx ya, untuk kasus yang tadi ya. Kalau kita punya ini kita sebut kebersamaan 1, kalau kita punya y sama dengan vx, maka turunannya itu adalah duv udif ya. Jadi ini u, ini v, atau ya ini sekarang v ya, lalu ini kita anggap sebagai u, maka dy per dx nya turunannya adalah v kali turunan u ya, ditambah dengan x kali turunan v ya. Jadi kita sederhanakan dy per dx sama dengan v plus x dv per dx. Nah, ini kita sebut sebagai persamaan kedua. Nah, kita ubah persamaan ini ya, kita ubah y dalam persamaan ini dengan y sama dengan vx ya. Maka saya akan mendapatkan x ditambah 3 kali vx ya, dibagi 2x ya. Kalau x-nya kita delete ya, semua x kita hilangkan, maka saya akan mendapatkan 1 ditambah 3v per 2. Jadi x plus 3y per 2x itu bisa saya tuliskan dengan 1 ditambah 3v per 2. Begitu, kita sebut ini sebagai persamaan 3. Nah, menggabungkan persamaan 2 dan persamaan 3 ke dalam persamaan 1, kita akan bisa mendapatkan, jadi saya punya dy per dx nya adalah ini ya, sedangkan ini itu adalah sama dengan persamaan 3 ini ya. Jadi dy per dx ya v plus x dv per dx, semuanya sekarang dalam fungsi v dan x ya. Lalu yang sebelah kanan itu adalah 1 plus 3v per 2. Ini ya, ini saya ubah menjadi 1 plus 3v per 2 ya. Nah, di sini saya akan mendapatkan v ditambah x, saya tulis ulang ya, v ditambah x dv per dx sama dengan 1 plus 3v per 2 ya. V nya saya pindah ke sana, ke sisi kanan, sehingga saya mendapatkan x dv per dx 1 plus 3v per 2 minus v ya. Semuanya ini saya jadikan 1 ya, saya kalikan dengan 2 per 2, maka yang sisi kanan akan menjadi 1 plus 3v min 2v.
3V min 2V sama dengan V, ya. Jadi X dV per dx saya dapatkan 1 plus V per 2, ya. Nah, setelah menjadi seperti ini, saya bisa memisahkannya. Saya lanjutkan dengan metode pemisahan variabel, ya. Jadi yang V semuanya saya taruh di sebelah kiri, sedangkan yang X saya pisahkan, saya taruh di sebelah kanan, ya. Dx-nya saya taruh sebelah sana, X saya pindahkan ke kanan menjadi 1/X, ya. Kemudian 1 plus V dibagi 2 pindah ke sana menjadi 2/1 plus V, ya. Nah, setelah terpisah seperti ini, masing-masing sisi bisa saya diintegralkan, ya. Integral 2/1 plus V dV sama dengan integral 1/X dx, ya. Kita tahu integral 1/X dx adalah ln X, ya, ln X plus C. Nah, yang sebelah kiri itu menjadi 2 ln 1 plus V. Ya. Kita anggap bahwa C-nya itu adalah, karena dia konstanta, ya, kita ubah dia menjadi ln A, begitu, ya. Kita ubah dia menjadi ln A, maka yang sebelah sini bisa kita ubah menjadi 1 plus V kuadrat sama dengan AX, ya, karena dua-duanya sisi kanan dan kiri merupakan fungsi ln, ya. Nah, karena Y sama dengan Vx, ya, maka V itu sama dengan Y per X, kan, ya kan. Nah, kita kembalikan ke fungsi semula. Jadi 1 ditambah V-nya itu adalah Y per X, ya. 1 plus Y per X kuadrat sama dengan AX, ya. Ini kalau saya sederhanakan, maka X plus Y kuadrat sama dengan AX pangkat 3. Oke, mungkin ada pertanyaan mengapa ini 2 ln 1 plus V itu sama dengan ln X plus ln A. Masih ingat, ya, bagaimana kita menyederhanakan fungsi-fungsi logaritma, ya, fungsi transenden, ya. 2 ln 1 plus V itu kan bisa kita sederhanakan menjadi ln 1 plus V kuadrat. Jadi ini naik ke atas. Sementara ln X makanya tadi diubah, C-nya diubah menjadi ln A, karena ln X plus ln A itu sama dengan ln AX, ya kan? Nah, ketika kedua sisinya sudah sama-sama ln, maka 1 plus V kuadrat sama dengan AX. Ya. Kalau yang ini sendiri tahu, ya, bagaimana? Dari sini kenapa bisa menjadi AX pangkat 3? Bisa, ya? Coba bagaimana caranya? Dipikirkan sebentar. Bisa di-pause videonya, lalu buat coretan. Mengapa kok 1 plus Y per X kuadrat sama dengan AX itu bisa saya ubah menjadi bentuk ini? Sudah? Baik, saya akan tunjukkan, ya. Jadi kalau saya punya 1 plus Y per X kuadrat sama dengan AX, maka ini kalau saya kuadratkan, dia akan menjadi 1 kuadrat ditambah 2 kali 1 kali Y per X ditambah Y kuadrat per X kuadrat. Yang sana tetap AX, ya. Kemudian penyebutnya saya samakan X kuadrat. Yang sebelah sini karena dia adalah 1, maka dia menjadi X kuadrat ditambah 2XY ditambah Y kuadrat. Dengan posisi seperti ini, maka saya akan dapatkan ini X kuadratnya saya pindahkan ke sisi kanan. X kuadrat plus 2XY plus Y kuadrat sama dengan AX kali X kuadrat, ya. Ini adalah bentuk, ya, bentuk dari X plus Y kuadrat. Maka ketemu. Begitu. Terima kasih. Semoga bermanfaat.